Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dan kita doakan semoga yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal, banyak dan berkah. Bagi yang memiliki anak, semoga Allah karuniakan anak yang soleh dan solehah. Bagi yang belum memiliki anak, semoga Allah karuniakan anak segera. Kita doakan pula semoga yang hadir di sini dilunasi segala hutang-hutangnya. Keras. Kalau keras menandakan apa? Banyak hutang, gitu ya. Kita berazam kepada Allah mulai detik ini. Kita sudah sampaikan, ya Allah, saya tidak ingin punya hutang lagi sampai akhir hayat saya. Karena seorang ulama pernah mengatakan, kalaulah kalian memiliki pakaian sampai robek-robek, kalau bisa jangan sampai berhutang. Karena sehebat apapun kita mati dalam keadaan syahid pun, kalau masih meninggalkan hutang, ruhnya belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita berazam untuk tidak mau berhutang, kalau kecuali terpaksa. Nah, kata terpaksanya ini harus dipastikan benar. Kalau nggak terpaksa, kategori darurat sekali, janganlah berhutang. Dan terpaksa itu bisa memandang kira-kira bulan depan saya bayar nggak, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti juga kalau ketika melihat ada orang yang mau berhutang kepada kita, kalau qadarullah, kita lihat-lihat dulu nih orang kira-kira, ya, pertama sanggup bayar enggak dengan biaya segitu. Kedua, kira-kira orang ini amanah enggak? Karena antara saya dan Pak Budi, misalnya ada Pak Budi di sini namanya? Ada. Misal saya nyebut aja nama Budi, kan orang Indonesia, gitu ya. Misalnya Pak Budi, bener ada? Oh, enggak ada. Misalnya Pak Budi, saya pinjam, misalnya pinjam uang, gitu ya. Saya dengan Pak Budi baik sekali hubungannya, erat, ya. Suatu ketika ingin pinjam uang, kira-kira nih, kalau memang erat sekali hubungannya dan kira-kira saya memang butuh banget, silakan pinjamkan, tapi niatkannya dua, gitu ya. Kalau bisa niatnya saya akan pinjamkan dia, ya, uang sesuai dengan keperluannya, gitu. Yang kedua, kalau pun dia tidak mampu mengganti, saya ikhlaskan karena dia adalah kerabat saya nih, gitu. Ya. Yang kedua, kalaupun tidak bisa, gitu ya. Kalau misalnya kira-kira cuma minjemin, kemudian nanti suatu saat pas waktu harinya pengembalian saya tidak bisa mengembalikan, ya, apa yang terjadi, Pak? Saya malu, akhirnya tidak bertemu bersapa dengan Pak Budi, dan akhirnya hubungan retak, dan akhirnya dua orang ini, antara saya Pak Budi ini ahli masjid, gara-gara hutang, satunya malu untuk datang ke masjid. Hubungan, oleh sebab itu lihat-lihatlah nanti. Kalau misalnya menolaknya bagaimana? Mohon maaf Pak, gitu kan, gitu ya. Bapak mungkin lebih paham lah ya. Mohon maaf Pak, gitu. Kita juga ada keperluan, jangan ngomong nggak punya duit, gitu kan? Kita juga punya duit. Kita ada keperluan, betul kan? Nggak bohong kan? Kita ada keperluan, tapi ini ada yang bisa saya bantu. Minjamnya pengen 5 juta, ya cuma ada sedikit ini, silakan dipergunakan, cuma sedikit. Isinya berapa? Masukin aja amplop biar nggak ketahuan kan? Gitu ya, 100.000 atau 50.000, cuma bisa membantu sedikit karena kita juga ada keperluan. Kalau kita kasih pinjam kemudian nggak bayar, hati kita dongkol, persahabatan retak, gitu. Ya, kecuali apalagi kalau misalnya kita punya adik minjem, oh jangan sampai kita niatkan untuk berhutang. Ya, kita pinjemkan tapi niat kita memberi.
Jangan sampai gara-gara adik atau kakak kita minjem kemudian nggak bayar-bayar, hubungan keluarga yang kita dulu makan ikan asin bareng-bareng, supermi bareng-bareng, gara-gara uang sebesar berapa retak hubungan. Akhirnya ketika warisan ada di depan mata rebutan dan akhirnya tidak bertegur sapa. Nauzubillah min dzalik. Ini terkait masalah hutang. Semoga kita dijauhkan dari namanya hutang piutang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kita doakan pula semoga yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah melaksanakan haji dan umrah, dan semoga yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah diakhirkan hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan buat apa hidup lama-lama kalau tidak masuk surga. Ya, oleh sebab itu kita berazam, ya Allah, Allahumma akhtimna min hadhihi dunya bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami dari dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Itu doa setiap waktu. Ya, dalam keadaan husnul khatimah itu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Susah loh Pak. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu susah. Nggak kayak artis-artis yang kita nonton film di sinetron, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, plak mati gitu ya. Nggak kayak gitu, kayak mudah banget ya. Tergantung amalan kita selama hidup di dunia ini, istiqomah nggak sih? Itu orang-orang terpilih loh yang bisa mengucapkan kalimat itu. Rasulullah katakan, man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa menyebut dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah di akhir ending hidupnya, masuk surga. Ya, ada seorang anak ustadz di Cimanggis itu. Ya. Saya takziah di tempat ustadz tersebut, kemudian bercerita anak saya namanya almarhum siapa lupa namanya, umurnya masih muda, 30-an tahun. Dia termasuk ahli Quran juga karena keluarganya itu rata-rata penghafal Al-Quran semua, tapi nggak tahu selesai atau tidaknya 30 juznya. Hana kalau tidak salah, Hana ya. Ditalkinkan, orang-orang pada nangis, keluarganya kan nangis. Hana, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talkinkan Pak kalau orang dalam sekarat tuh. Susah banget. Akhirnya menyebut kalimat la ilaha illallah. Karena orang-orang yang faham Pak, kalau sudah menyebut kalimat la ilaha illallah, mohon keluarga menjauh. Kalau mau menangis, nangislah di luar kamar gitu kalau bisa, atau dari jauh. Ya, udah semua diem, hening semua. Yang nangis nangislah di sebelah sana gitu ya. Sampai bagaimana ending kita itu menyebut kalimat ini gitu. Nah ya. Akhirnya dia ngomong sesuatu. Ini banyak loh. Ketika mau sakaratul maut itu banyak godaan iblis, raja-rajanya itu datang gitu. Ya, itu endingnya sukses enggak sih iblis itu ya? Nah, dalam menggoda manusia itu dilihat di endingnya. Makanya Rasulullah katakan innamal a'malu bil khawatim. Segala pekerjaan itu lihat dari endingnya. Ramadan itu jangan dilihat dari awal-awal rajin ini, lihat nanti endingnya itu bagaimana gitu. Apakah sibuk dengan ngechatnya? Kalau di kota mah nggak ada ngechat ya, kalau di kampung mah banyak ya. Kalau di kota mah Pak tolong ngechatin ya, selesai gitu kan gitu. Ya kalau ibu-ibu sibuk dengan ke mallnya, belanjanya sibuk. Kalau di kampung-kampung sibuk dengan buat kuenya. Kalau di sini pesen ya 1 box gitu ya. Iya. Sibuk gitu. Kita lihat endingnya bagaimana ya. Begitu juga hidup, bagaimana lihat endingnya gitu ya. Akhirnya dia ngomong sesuatu lagi, Hana nggak usah ngomong lagi ya, ditalkinkan lagi, susah untuk mengucapkan itu. Akhirnya mengucapkan la ilaha illallah, hening lagi semua. Tiba-tiba ngomong lagi sesuatu yang lain, Hana nggak usah ngomong lagi gitu kan ya. Akhirnya udah lama baru dikatakan Hana, ditalkinkan lagi la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian meninggal. Berbanggalah kalau ada orang keluarga yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya nangis boleh, sedih ya sedih, tapi bangga saya punya keluarga seperti dia. Ya, berarti saya 2017 2018 di bulan Desember saya
saya 2017 iya, 2018 iya, sama-sama di bulan Desember membimbing umroh dari Pesawaran Lampung, semuanya gratis semua Pak, dipilih oleh bupatinya ya. Siapa yang dipilih? Orang-orang yang nggak pernah umroh dan nggak pernah naik pesawat rata-rata. Ya rata-rata marbot masjid. Ya marbot masjid desa, bukan marbot kota ya. Marbot masjid desa, karena namanya juga kabupaten. Imam-imam masjid, penghulu-penghulu, kemudian kepala desa yang berpengaruh, yang maksud berpengaruh itu yang all out gitu untuk masyarakat. Pokoknya dipilih itu ada 100-an orang. Dan ada seorang kakek-kakek meninggal dunia di Madinah setelah umroh kita ke Mekah dulu, kemudian umroh ya, kemudian umroh, setelah umroh dia mandi di hotel itu Pak, tahu ya, hotel itu ada yang pernah ke hotel nih ya. Ya ada shower kan, shower itu ada yang dingin, ada yang panas hangat. Qadarullah dia pegang yang dingin, ya nggak pernah masuk hotel yang dingin, itu musim dingin Desember, gitu kan. Udah mandi, habis tahallul itu mandi tengah malam jam 2:30 menggigil langsung, qadarullah demam. 3 hari demam di Mekah, kita menuju ke Madinah demam juga. 1 hari sebelum perpulangan dia meninggal dunia di Madinah, disolatkan oleh ribuan orang di Masjid Nabawi, kemudian dikuburkan di pemakaman Baqi bersama 10.000 sahabat Rasulullah. Kuburannya tidak jauh dari makam Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang gak iri? Saya katakan ke keluarganya, siapa sih bapak ini kok bisa dipilih oleh Allah, bisa wafat dalam keadaan seperti ini? Saya demi Allah iri, saya pengen seperti dia, meninggal habis niat suci umroh, disolatin ribuan orang, kita ngumpulin sholat jenazah 3 saf aja susah banget kayaknya ya Pak ya. 3 saf itu susah banget gitu kayaknya ya. Ini yang nyolatin ribuan orang ya. Yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Jadi dia seorang marbot masjid rupanya, yang orang ngaji kampung, dan bukan ustadz ya, marbot masjid yang bisa baca Quran sedikit, tapi kalau ditasin banyak banget salahnya. Namanya kampung Pak. Tapi dari mudanya dia mengikhlaskan, ini nggak ada yang ngajar ini di kampung ini. Akhirnya dia ngajarin anak-anaknya sampai besar lagi, udah besar, udah nikah, punya anak-anak lagi, dia lagi yang ngajarin lagi. Assalam. Terkadang dia yang azan, dia yang imam, dia yang makmum. Itu saking nggak ada orangnya, ya hatinya itu udah dekat banget dengan masjid. Akhirnya dipilih oleh Allah. Maka kita semua yang hadir di sini, yuk sama-sama kita berniat semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah dengan cara apapun juga. Ya, dengan cara apapun juga. Dan kita sekarang akan membahas tentang Al-Qur'anul Karim. Semoga kita wafat dalam keadaan beribadah, membaca Al-Qur'an atau memiliki keutamaan di Al-Qur'an tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam buku kecil Syekh Yusuf Al-Qardawi ya, judulnya Kaifa Nata'amalu Ma'al Qur'an, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Interaksi kita dengan Al-Qur'an, Pak. Kita mengaku bangga sebagai muslim, tapi kita kok nggak paham banget ini Al-Qur'an itu harusnya bagaimana? Apakah kita sebagai muslim itu cuma harus ngoleksi Qur'an di rak buku kita ya, atau Al-Qur'an itu harus diapakan sih sebenarnya? Ini seorang muslim itu harus memilih 4 langkah ini. Ada 4 langkah ya. Pertama apa? Al-qiraah. Seorang muslim harus bisa baca Al-Quran. Jangan hanya sekedar mengoleksi Quran ya. Kalau kita di kota mungkin mampu membeli Al-Quran Pak. Kalau di desa susah membeli Al-Quran karena gak ada uang ya. Jauh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai mengoleksi Quran Beirut, Quran cetakan Madinah, Quran terjemah perkata, Quran ukuran kecil, ukuran besar, ya, Quran tafsir, Quran hafalan, semuanya ada, tapi disentuh aja enggak, gitu. Ya, ini ironi kita harus akui itu. Ya, seorang muslim itu harus bisa baca Al-Quran,
bangga dengan kitab sucinya. Setiap umat itu, setiap agama itu ada kitab suci. Kita kitab sucinya apa? Al-Quran. Wajib untuk bisa, hukumnya wajib untuk bisa setiap muslim. Seorang muslim gak bisa baca Quran, apa yang harus dibanggakan dirinya? Gitu. Ada orang kaya, kayaannya banyak, hartanya banyak, rumahnya bagus, tapi gak bisa baca Quran. Demi Allah rugi. Ya. Ada orang yang terkenal dengan YouTubernya misalnya, ya kita mungkin ada yang jadi YouTuber nih, atau terkenal bukan karena YouTuber, karena memang memiliki jabatan, nggak bisa baca Quran, rugi. Ada yang sudah mendapatkan selembar ijazah itu S1, S2, S3, ya entah itu mungkin keluarga kita, anak-anak kita, sudah dapat selembar ijazah, nggak bisa baca Quran juga, rugi Pak. Habis duit banyak, jutaan bahkan ratusan juta untuk membiayai S1, S2, S3, nggak bisa baca Quran, rugi. Ya, jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena oleh sebab itu, seorang Muslim itu harus bisa baca Quran. Yuk kita yang ada di sini, berapapun umur kita, tidak ada kata-kata terlambat. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan wafatkan saya sebelum saya bisa baca Quran, gitu. Nanti kalau sudah bisa baca Quran siap-siap aja berarti, gitu ya. Makanya doanya nanti harus ditinggikan lagi, ya. Nanti akan kita sampaikan, ya. Cuma yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya harus bisa baca Al-Quran. Ya, untuk itu apa? Belajar. Belajar sama siapa? Jangan belajar sendiri, Pak. Jangan merasa bacaan kita itu baik ya. Yang sudah merasa bisa saat ini, coba sesekali datengin ustadz, guru ngaji. Tolong Ustadz, saya dengarkan bacaan saya sudah sesuai belum sih? Banyak pasti salahnya. Ya, mentok-mentok tajwidnya kurang. Oke, kalau tajwidnya nggak ada yang salah, makhrajnya nanti salah, makhrajnya mungkin nggak ada salah juga, sifat hurufnya juga mungkin, gitu. Ya, jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi minimal makhraj dengan tajwidnya nggak ada salah, gitu aja. Ya, biar tidak ada kesalahan dalam artinya. Jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cari guru. Yuk, cari guru. Saya yakin di masjid ini ada kelompok-kelompok ngaji. Saat saya malu karena saya sudah tua. Masa saya, apalagi bacaan saya masih abatasa, nyambungin huruf gak bisa. Oke, cari guru privat, cari guru ngaji. Saat ada lagi alasannya orang Indonesia mah ya. Ya, saat kan sekarang corona, kita takut nanti lalu-lalang ketemu nanti kita kena. Nggak usah takut, sekarang zamannya digital, pakai handphone. Gitu, pakai Zoom, pakai Google Meet bisa, pakai WhatsApp lah kalau nggak bisa, nggak mau nambah aplikasi lain, pakai WhatsApp video bisa. Ya, pertemuannya berapa? Minimal seminggu 3 kali, jangan seminggu sekali. Ya, belajar tahsin seminggu sekali itu kayaknya formalitas saja itu. Ya, kapan selesainya mau tahsin seminggu sekali? Minimal seminggu 3 kali dengan guru, selebihnya kita sendiri. Jangan kita mengulang terus apa yang di PR-kan. Gak usah tergesa-gesa dengan Al-Quran. Baca buku tahsin itu. Entah itu kita pakai kitab Iqra, mau Usmani, mau Ummi, mau Qiraati, apalah sama aja. Gak ada yang membedakan, Pak. Yang membedakan satu, ya, metode-metode itu yang membedakan satu. Apa? Rajin atau tidak seseorang. Kalau gak rajin, gak akan lulus tahsin. Mau metode apa aja. Jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tergiur 1 jam bisa baca Quran. Oh, saya juga ketawa-tawa itu di Republika. Itu dulu nggak tahu sekarang iklan masih ada nggak. 1 jam bisa baca Quran, bagus sih untuk meminat orang untuk mendaftar supaya belajar, gitu ya. Tapi secara ini ya butuh proses, butuh waktu. Nggak sejam ting langsung kayak sulap itu bisa. Butuh proses, Pak. Ya, kalau di tempat saya memiliki pesantren tahfiz di Mekarsari Cimanggis. Ya, rata-rata hafal Quran dalam waktu 1 tahun. 1 tahun selesai, gitu ya. Kemudian kita melancarkan yang ada di sana. Jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak usah lama-lama. Ketika masuk kita tidak izinkan untuk menghafal Quran kecuali lulus tahsinnya. Ya, lulus tahsin. Katanya bacaan sudah baik, kita tahsin kembali sampai menguasai hukum-hukum tajwid secara materi dan secara praktek.
Gitu. Kalau sudah baru kita izinkan menghafal. Ya, kita targetkan paling lama 1 bulan, paling lama. Kalau anaknya bebel banget ya 2 bulan. Ya, itu udah bebel banget tuh. Lah kita gitu ya. Kita juga bisa targetkan bagaimana saya 3 bulan lulus tahsin. Yang parah ya. Butuh cari-cari guru. Jangan belajar sendiri, nggak akan bisa-bisa kalau belajar sendiri. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita itu butuh guru saat ini. Ya cari guru siapapun juga. Ya nggak mesti harus kita corona takut datang. Ya telepon lewat aplikasi. Ya, jangan sendirian. Kalau sendirian itu nggak ketahuan kesalahan kita. Apalagi nanti kita semangat ngafal, dapat hafalan karena rajin. Kalau rajin itu pasti dapat, Pak. Rajin ketika macet ngafal, di rumah ngafal sendiri, tapi nggak ada guru untuk distorkan, Pak. Ya, akhirnya memaksakan diri jadi imam. Ini kejadian di tempat saya, tapi nggak apa-apa saya ceritakan di sini. Kalian karena nggak tahu juga kan tempat saya, dan saya juga nggak menyebutkan siapa namanya, itu boleh. Ya, boleh. Dengan di zaman Rasulullah juga ada disebutkan kejelekannya, tapi tanpa mengucapkan namanya, boleh. Ya. Kecuali kalau saya menyebutkan ciri-cirinya, orangnya tinggi, ukurannya sekian, warnanya ini, asalnya dari ini, rumahnya nomor sekian, wah itu ketahuan itu kan? Itu nggak benar itu. Ada kata. Jamaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, butuh guru. Ketika memaksakan diri, ya untung Al-Fatihahnya nggak salah gitu. Ya, Al-Fatihahnya karena udah senior ya. Kayak mana? Saya juga mau menegurnya udah senior. Mau Al-Fatihahnya alhamdulillah nggak ada salah. Kalau ada yang salah, udah batal semua itu belakangnya, ya batal semua. Nah, tapi surat-suratnya salah, geli rasanya. Bagi orang yang nggak hafal Quran, yang nggak tahu bacaan, enjoy aja dia. Tetapi kita yang sudah tahu, geli banget rasanya. Salahnya itu bukan salah biasa, Pak, tapi kesalahan fatal, panjang pendek. Karena panjang pendek itu merubah arti. Ya, pertama. Kedua, huruf-hurufnya juga banyak yang salah. Itu juga merubah arti, kesalahan fatal. Apa hukumnya berimam dengan seperti ini? Makruh, tapi tetap sah. Iya, ya. Tapi kalau Al-Fatihahnya salah, Bapak boleh berlepas diri karena sudah tidak sah. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya itu butuh guru. Pengen ya, kita datangi guru atau telepon dan sebagainya. Yuk kita mulai dari sekarang cari guru untuk bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar sebelum wafat kita. Ya, jangan sampai kita tidak bisa membaca Al-Quran. Itu pertama. Ya, bisa dulu baca Al-Quran. Gak usah mikirin saya harus hafal sekian. Nanti, Pak. Ya, apalagi sekarang ini bulan Ramadan, rajin-rajinnya kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu jangan cepet-cepet, jangan merasa bisa deh, gitu. Sesekali. Kalau yang sudah merasa bisa, sesekali, Ustaz tolong dengarkan nih bacaan saya, sudah benar belum? Ya, orang yang sering ngaji aja, ketika saya dengarkan, ya Allah, geli rasanya. Pak, bacaannya itu diperbaiki pelan-pelan ya Pak ya. Gitu. Ya, coba sebelum setoran ke saya, gitu ya. Setorannya kan online aja ketika itu. Sebelum setoran ke saya, tolong dengarkan qori itu Pak yang bacanya pelan, kayak Huzaifi pelan, kemudian Syekh Musyari Rasid juga pelan. Saya yang pelan-pelan bacanya, pelan-pelan, baca pelan-pelan ya Pak ya. Amma yatasaalun. Oh, itu terlalu ini belum hafal. Oleh dari awal dari akhir itu An-Nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu, jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Begitu juga kalau saya mentalkinkan anak saya, ya dari mulai 3,5 tahun udah saya talkinkan, 3 tahun apa ya? Saya talkinkan, ya. Sekarang umur 6 tahun, ya. Saya nggak terlalu ini sama banyak itu, ya. Saya pengen itu anak itu dapat 1 surat lancar, layak jadi imam, itu udah cukup gitu. Banyak hafal 30
juz 30 gitu ya. Kayak anak-anak kita nih yang masuk sekolah-sekolah katanya sudah hafal juz 30, juz 29, sekali-sekali tes Pak gitu. Ya Ustaz, saya juga nggak bisa baca gitu. Misalnya nggak bisa baca baik, sesekali minta dengarkan dengan guru yang lebih ini, dengarkan bacaannya. Udah lancar belum? Sesuai dengan tajwid belum? Gitu. Ditanya nggak ada yang lancar satupun, rata-rata sih itu. Karena memang dari sekolahnya pengen dia mendapatkan cepat gitu. Tapi ketika qul huwallah aja nggak lulus, nggak layak jadi imam. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang terpenting adalah bagaimana bacaannya sesuai dengan tajwid. Boleh kita nggak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, tapi ketika ngafal harus ada guru ditalkinkan bacaannya pelan sepelan-pelannya. Dan sekarang bulan Ramadan jangan baca cepat-cepat Pak, pelan-pelan. Ya, jangan cepat-cepat, kita cari kualitas dulu. Kalau sudah Bapak, Ibu, ya, kalau kualitasnya sudah bagus, maka baca cepat silahkan. Nanti karena sudah sesuai iramanya, panjang pendeknya, tajwidnya. Nah, baca Quran itu seperti ya butuh namanya tajwid Pak. Yang membuat indah bacaan itu adalah tajwid itu, hukum-hukum tajwid. Ya, oleh sebab itu bacaan Quran diperbaiki terlebih dahulu. Ya, semuanya. Saat kita orang Indonesia susah, kata siapa Pak? Gitu ya. Ya kata siapa? Rasulullah udah katakan la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin. Enggak ada bedanya orang Arab dengan orang non Arab. Saya di kelas Pak di Madinah itu, teman saya banyak orang Saudi. Ya, orang Saudi. Ya, enggak tahu ya, saya lihat kok yang bagus mah bagus orang Saudi ya. Jadi intinya apa? Sama mereka juga bacaan itu geli rasanya. Oh ini orang Arab bacaannya tajwidnya nggak kena. Jangankan tajwid, makhrajnya aja nggak kena. Gitu. Kayak udah baca Quran aja. Gitu. Ini menandakan apa? Nggak ada perbedaan kita dengan mereka. Ya. Kalau untuk baca Al-Quran, karena membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca Quran. Ya, tanpa peraturan. Yang penting ngerti kalau Quran. Tapi kalau baca Al-Quran harus sesuai dengan tajwid. Jadi baca pelan-pelan, cari kualitas. Saat kita pengen, karena ada ustadz mengatakan mengisahkan tentang Imam Syafi'i. Pernah dengar ya? Imam Syafi'i berapa kali khatam Quran selama Ramadan? Masih ingat nggak? Berapa? 60. Percaya nggak Bapak? Bisa 60 kali? Saya percaya. Ya, saya punya guru. Satu hari itu dia bisa menghatamkan 1,5 kali. Ya, jadi dari ketika selesai 30 juz, ketika sebelum menikah ini, dia belum menikah, sudah selesai, sudah lancar. Ada sebuah pesantren di Madura itu, ya, itu khusus untuk yang sudah selesai 30 juz dan sudah lancar. Di sana ada program 40 hari namanya pesantrennya. Kalau yaitu setiap hari wajib menghatamkan 30 juz bacaannya. Cepat. Kita mulai terus sampai selesai gitu ya. Karena panjang pendeknya sudah tahu. Ya, Imam Syafi'i udah tahu gitu ya. Nah, kalau kita belum tahu panjang pendeknya salah. Ya. Ya, jadi nanti kalau sudah bagus baik bacaannya, silakan baca cepat. Tapi kalau nggak bisa, ya kalau nggak bisa lambat, bisanya cepat, itu banyak salahnya. Yakin banget saya. Gunahnya nggak dapet, hukum ikhfa-nya nggak kena, kemudian hukum-hukum lainnya nggak ada. Ya, kita cari kualitas dulu lah sekarang ini. Kalau sudah lancar, silahkan baca cepat. Ya, sabar. Kalau saya pengen satu bulan setiap 6 hari satu kali khatam, jadi satu harinya 5 juz. Oke, nggak masalah kalau Bapak lancar. Kalau nggak lancar, ya nikmati saja baca Quran itu. Jangan istijal. Di dalam Al-Quran sudah jelaskan, la tuharrik lisanaka. Itu dah hafal kan? Lita'jala bi, jangan kamu gerakkan lidahmu untuk cepet-cepetan. Ya, al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa juga bagian dari setan. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, semuanya harus bisa baca Quran, perbaiki bacaan kita bagi yang masih kurang, ya. Kalau belum merasa kurang, sesekali datangin Ustaz.
nggak mau ngedatengin Ustadz, WhatsApp didatengin. Ya capek kan, tinggal diketik, Ustadz minta dengarkan bacaan saya, rekamin pakai voice rate. Nanti tolong chat dinilai apa yang kurang. Susah sekali kayaknya hidup untuk mau berbuat baik untuk belajar Quran. Itu pertama, baca Quran. Kedua adalah al-fahmu, memahami Al-Quran. Ya, tugas kita nanti memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai kita memahami Al-Quran itu dari terjemahan saja, jangan tekstual. Ada sekarang ini ada kaum tekstual, ya, kaum tekstual itu saat ini sudah mulai banyak tuh tekstual, ya. Jadi butuh penjelas, ya, butuh penjelas apa? Al-Quran itu menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakanlah sholat, bayarlah zakat. Itu dalam Al-Quran ya Pak. Ya, caranya bagaimana? Disebutkan nggak di dalam Al-Quran? Nggak ada cara sholat itu. Ya, disebutkan di mana? Hadis Rasulullah. Butuh penjelasan, namanya as-sunnah. Nanti ketika kita memahami as-sunnah itu, para ulama yang mu'tabar, yang sudah diakui keulamaannya, banyak perbedaan-perbedaan. Dari mulai takbiratul ihram, dari mulai niat, ada yang dilafazkan nawaitu usolli, ada yang enggak. Ramadan juga ada yang nawaitu, ada yang hanya di hati saja, ada yang harus diungkapkan. Itu perbedaan. Ya, ada perbedaan pendapat banyak. Nah, ketika kita sudah belajar banyak tuh nih dari memahami Al-Quran, ada perbedaan. Tugas kita bagaimana? Ketika ada perbedaan ya toleransi. Toleransi itu menghargai, ya, menghargai. Kalau saya di kampung itu, ya, kalau di kampung kalau saya jadi imam, ya, atau di daerah-daerah, ya, kalau perumahan saya nggak perlu nanya biasanya. Jadi biasanya di sini kunut nggak Pak? Di sini baca kunut nggak subuh? Hah? Tergantung imam ya. Tapi seringnya apa? Enggak ya. Kalau perumahan rata-rata saya nggak perlu nanya gitu. Tapi kalau misalnya bukan perumahan saya selalu nanya. Ketika kajian Pak, di sini kunut nggak? Kunut Ustaz. Oke, saya baca kunut Pak. Pendapat saya yang kuat apa? Pendapat saya yang kuat adalah tidak baca kunut. Tetapi saya datang ke sebuah daerah yang ada kunutnya, saya baca kunut. Ya, perbedaan pendapat biasalah. Ya, di dalam menjalani memahami agama. Yang salah adalah kita yang baru belajar, baru dapat satu, nyalah-nyalahkan orang lain. Maka tugas murid, seorang pembelajar itu jangan suka menyalahin orang lain. Tugas kita adalah bagaimana cari maklumat. Jadi kalau guru jangan milih-milih juga. Kalau guru yang recommended adalah guru A, B, C, D, gitu ya. Kalau selain guru itu nggak benar, ya Allah, gitu ya. Milih-milih guru itu udah mulai sekarang. Sampai belajar bahasa Arab pun harus begitu. Ini bukan masalah syariah, belajar bahasa Arab harus gurunya A, B, C, D, gitu. Kalau nggak boleh guru itu, ya bahasanya bukan ahlus sunnah katanya. Nauzubillah min dzalik. Ya belajarlah dari siapapun. Kalau nggak baik, kita ini punya akal Pak ya. Kalau nggak baik ya udah nggak usah diikuti. Ya, pahami Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai salah. Ketiga, tugas kita adalah al-amal atau at-tatbiq, mengamalkan isi Al-Quran. Ya Pak, ini terpenting Pak. Kalau Al-Quran mengatakan wala takulur riba, janganlah makan riba, maka jangan sampai kita minjem ke pinjaman online sesuatu yang riba, ya, sampai ada bunga-bunganya. Itu coba ditinggalkanlah, ya, ditinggalkan itu semua. Ustaz, susah Ustaz antara bank syariah dengan bank konvensional gitu ya. Kalau ke bank konvensional itu mudah dapetinnya, kalau bank syariah susah, syaratnya ribet banyak gitu ya. Kita guru saya itu Ustaz Oni Sahroni yang mengatakan, "Akhi, antum itu pengen berkah atau tidak?" gitu. Ya, ada uangnya ketika dapat duit itu uangnya banyak, pinjaman itu ya untuk bisnis kita, tapi kalau nggak berkah Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya Pak. Nah, ya, lebih baik ya mungkin lebih ini sedikit tetapi bisa berkah. Itu misalnya terkait riba, jangan riba, ngambil riba. Kemudian ada lagi jangan
ngomongin orang. Wah, jangan tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Diam untuk nggak ngomongin orang lain. Saya tuh udah berazam, mungkin tapi khilaf juga mungkin ada. Tapi sudah berazam sudah dari awal nikah saya bilang ke istri untuk kita tidak membicarakan orang lain, tetangga apapun, orang lewat apapun. Terkadang kita mau komen, tuh ada orang lewat jalan compang-camping gitu ya. Pengen banget ngomong ini itu ya Allah gitu ya. Akhirnya kita kadang udah nggak usah ngomongin orang. Termasuk artis-artis di TV itu kan, kita tahu dari berita ya, dari berita itu artis ini begini atau begini-gini. Kita tahu, pengen kita diskusi ngomong iseng-iseng gitu ya. Tapi kan itu ngomongin orang lain, Pak. Walaupun artis juga manusia. Iya kan? Iya, kita seneng banget itu baca infotainment. Ya, coba yang melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki-laki sih enggak ya, yang perempuan maksudnya. Tapi ada juga yang laki kayak gitu masalahnya. Ada juga yang laki kayak gitu. Ya, saya juga punya teman kayak gitu. Dikit-dikit. Bagaimana gosip hari ini nih? Bagaimana gosip hari ini nih? Ngomongin orang. Coba tahan untuk ngomongin orang. Ya, omongan tetangga itu pedes, Pak. Betul ya? Makanya untuk supaya nggak pedes ya kita tahan semua untuk nggak ngomongin orang. Ya, saya yang jarang ngomongin orang itu banyak saya diomongin. Apalagi kita yang suka ngomongin orang pasti lebih banyak diomongin orang. Itu aja. Ya, jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala, tahan. Ya. Sampai Rasulullah pernah mengatakan gini. Ya, Bapak pernah mengatakan gini terkait Al-Qur'an. Ayo nak hafalin Al-Qur'an supaya nanti kamu bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuamu. Benar ya, Pak ya? Pernah dengar enggak? Yang pernah dengar, tapi yang belum pernah dengar ya dengerin sekarang. Ya, ayo hafalin Al-Qur'an. Redaksinya bukan penghafal Quran loh, Pak. Redaksi hadisnya bukan penghafal Quran. Jadi enggak hafal Quran enggak bisa memberikan mahkota gitu. Ya, redaksi hadisnya itu man qara'al Qur'ana. Apa itu qira'a, Pak? Yang membaca, bukan man hafizal Qur'an. Ya, tetapi kenapa man hafizal yang penghafal itu lebih utama? Karena penghafal Quran itu lebih banyak membacanya dibandingkan yang tidak hafal maksudnya. Tetapi orang yang tidak hafal pun bisa memberikan mahkota asalkan dia rajin membacanya. Man qara'al Qur'ana. Ya, syaratnya 1 baca Quran. Ada 2, Pak, syaratnya. Bukan cuma hanya hafal Quran, baca Quran. Ya, wa amila bima fihi, mengamalkan dalam apa yang ada di Al-Qur'an itu. Wal bisa walidahu tajan yaumal qiyamah, akan dipasangkan mahkota nanti di yaumil qiyamah nanti. Ya, kepada kedua orang tuanya. Siapapun kita ini bisa loh, Pak. Siapapun kita, walaupun kita nggak hafal Quran, asal syaratnya ini terpakai, suka baca Quran. Yang kedua adalah mengamalkan isi Al-Quran. Ini yang terpenting, mengamalkan. Ya, bukan terlalu banyak juga ngomong dan sebagainya, mengamalkan isi Al-Quran. Ya, kita cukuplah ya dengan apa yang kita belajar qanaah, apa yang Allah berikan ya kita puas, kita nikmati, gak usah terlalu menggebu-gebu. Oh, saya pengen ini, akhirnya pinjam riba lagi. Saya pengen ini, pinjam riba lagi. Saat kalau saya nggak minjem, udah kebiasaan tuh. Kalau nggak minjem saya tuh nggak semangat. Saat ada gitu tuh, jemaah saya itu ada, dia pengusaha katanya. Kalau itu saya ambil lagi mobil, udah lunas, saya ambil lagi mobil, itu nggak puas-puas. Yang kita takutkan adalah pada titik akhirnya, kalau sesuatu yang tidak berkah, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kalau dia tidak taubat gitu, atau tidak sadar gitu. Cara kalau Ustaz udah telanjur nih Ustaz, bagaimana mensucikan harta itu dengan apa, Pak? Zakat, infak, sedekah. Kalau masuk hartanya membayar zakat, bayar zakat mal. Kalau nggak nyampe, zakat, infak, sedekah itu keluarkan. Ya, untuk mensucikan harta-harta kita yang telah lalu. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita cari keberkahan hidup supaya istri kita juga enak ya dengan kita, kemudian anak-anak kita juga baik gitu. Ya, maka segala sesuatu harus berkah. Yang keempat, tugas kita adalah kalau sudah mengamalkan, baru kita al-hifzu, menghafalkan isi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dihafalkan dan semuanya pasti bisa ngafalin Al-Quran, Pak.
Ya, apa syaratnya? Syaratnya dua, enggak satu. Syaratnya dua. Pertama, niat sekuat-kuatnya, ya Allah, saya pengen hafal Al-Quran. Kedua, mengamalkan lagi. Mengamalkan itu apa? Praktek. Jangan saya mau bisnis, ngomong aja mau bisnis, prakteknya enggak gitu kan. Mulai aja. Ya, mulai dari sedikit-sedikit ya. Maka nanti ketika pengen hafal langsung praktek, Pak. Ya, saat bacaan saya belum baik, itu saya bilang cari guru untuk bagaimana bisa ditalkinkan. Satu hari satu ayat enggak masalah. Saya mentalkinkan anak saya itu, Pak. Sekarang capek banget. Ya, namanya juga nggak bisa baca Quran ya. Ya, namanya anak lah gitu ya. Namanya anak, salah lari sana lari sini. Kadang disuruh, alah capek, nggak mau, gitu kan biasanya anak-anak gitu ya. Satu ayat itu butuh 3 hari. Kadang butuh 1 minggu, 1 ayat. Kadang kalau lagi mood seneng banget ya, dapat 1 ayat 1 hari itu udah seneng banget saya tuh. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah gitu. Ya, ketika masih kecil sudah hafal amma yatasalun. Kemudian umur 3,5 tahun dulu amma yatasalun sudah hafal. Kemudian an-nazi'at, abasa gitu saya itu. Kemudian pas masuk ke TKB, teman-temannya sudah mulai dari An-Nas, sedangkan dia belum terlalu hafal dari An-Nas. Ya udah, saya dari An-Nas sekarang sampai Al-Balad gitu ya. Saya metode saya nggak usah terlalu banyak-banyak hafal gitu, enggak. Yang penting lancar. Metode saya gini, Pak. Ya, Bapak juga bisa praktekkan. Kalau misalnya sudah 1 ayat sudah hafal, lanjutkan ayat kedua. Misal amma yatasaalun. Hafalkan ini sampai nggak ada salah. Ya, sampai gunah-gunahnya, panjang pendeknya, huruf-hurufnya. Udah nggak ada salah, masuk ayat kedua. Anin nabail azim. Pelan-pelan bacanya. Ya. Udah nggak ada salah, disambungkan ayat 1. Ayat 1 ayat kedua, biasanya ayat 1 udah agak lupa kan? Ayat 1 ayat 2, tapi biasanya gini, Pak. Kalau ayat 1-nya udah benar-benar lancar, insyaallah nggak lupa, tinggal disambung aja. Ya. Jadi gitu. Ayat kedua sudah, ayat 1 ayat 2 udah benar-benar lancar, masuk ayat ketiga. Ayat 3 udah hafal, gabungin 1 2 3. Gitu. Udah lancar benar-benar, nggak ada aib satupun, aib kesalahan satupun, masuk ke ayat keempat, gitu. Terus sampai ayat terakhir, ya, sampai ayat terakhir begitu, ya. Saya itu, Pak, ya, dengan anak, saya praktekkan, saya tidak akan melewati 1 surat pun, kecuali benar-benar tidak ada 1 pun salah, itu aja. Kenapa, Pak? Kalau udah benar-benar nggak ada salah, ditinggalin sebulan 2 bulan masih nempel, Pak, di otak, Pak. Coba praktekin, Pak. Kalau Bapak masih misalnya udah pernah setoran, masih banyak salah-salah, tinggalin 1 hari udah buyar. Ya. Tapi kalau benar-benar nggak ada salah sama sekali, ditinggalin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih kuat. Itu ingatannya. Ya. Ini praktek saya makanya di tempat saya itu ketika setoran agak ketat gitu dalam 1 halam. Pertama, bacaannya harus lambat. Yang kedua, ketika setoran bacaannya harus maksimal salahnya 1, salah 2 mundur gitu. Salah 2 mundur 1 halaman itu. Ya, kenapa? Biarkan kuatkan dulu. Biar nanti ketika sudah selesai 30 juz masih ada yang nempel, Pak. Bukan seperti angin berlalu, seperti daurah hafal Quran 40 hari 30 juz. Aduh, itu ya. Saya termasuk yang nggak setuju lah. Kalau Bapak setuju silakan. Tapi kami pernah saya duduk-duduk bersama teman-teman penghafal Quran, banyak pimpinan-pimpinan pesantren. Kita nggak setuju loh. Teman-teman saya duduk ketika di Madinah itu, kita nggak setuju dengan seperti itu, instan-instan. Mie instan itu enak di mulut, enak ketika wisuda bangga orang tua. Tapi kasihan dengan dia, nggak ada yang lancar satupun, Pak. Nggak layak jadi imam. Ya, kenapa nggak ada yang lancar? Ya, coba Al-Quran itu dinikmati, jangan cepet-cepetan lah, dinikmati. Kalau anak kita mampunya sehari setengah halaman, ya sudah, nah usahakan setengah halaman saja, tapi istiqomah, 1 halaman 1 halaman. Ya, namanya anak kan berbeda-beda. Ya, kalau selesai 30 juz adalah bonus, kalaupun tidak selesai kamu tetap dekat dengan Al-Quran. Udah gitu. Jangan melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kuatkan niat kita. Ya, Rasulullah SAW
dulu punya sahabat Arab Badui, ya. Arab Badui masuk Islam, ikut hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah itu ikut perang. Ketika peperangan menang, kemudian mendapatkan hasil rampasan dibagi-bagi oleh Rasulullah. Ketika pembagian harta rampasan, Arab Badui tadi nggak hadir, tapi dititipkan oleh Rasulullah, berikan ini kepada Arab Badui. Ketika diberikan ke Arab Badui bertanya, "Mahadihi, apa ini?" Kemudian jawab, "Hadhihi ghanimatun qassamakan Nabi." Ini adalah ghanimah yang Rasulullah berikan ke kamu, untukmu. Ini jatahmu. Oh, merah wajahnya. Kemudian dibawa ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, ma hadhihi, apa ini wahai Rasulullah? Hadhihi ghanimatun qassamtu laka." Ini adalah ghanimah yang kuberikan kepadamu. Ambil hakmu. Ya Rasulullah, aku demi Allah, aku berperang bukan tujuan untuk ini. Aku berperang supaya nanti terkena anak panah di leherku, fa'amutu fa'adkhulul jannah. Kemudian aku mati dan saya masuk surga. Ya, aku masuk surga ya Rasulullah. Oh, Rasulullah mendoakan Arab Badui ini yang tidak disebutkan namanya, nggak terkenal. Tadi ya Pak ya. Kalau nggak disebutin namanya berarti tidak terkenal. Tandanya orang masuk surga tidak mesti harus terkenal. Kalau nggak kalah dalam pemilihan ya biasa aja. Masih banyak cara menuju surga. Nggak usah ribet-ribet hidup gitu ya. Kalau malah pemilihan ya banyak cara untuk masuk dalam surga Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah katakan dalam hadisnya, "In tasduqillaha yasdukka." Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh karena Allah, ya, bersungguh-sungguh karena Allah, ya, maka Allah akan sampaikan niatmu. Apa, Pak? Ya, ikuti hadisnya sama-sama. In tasduqillaha yasdukka. Hafal? Sekali lagi. In tasduqillaha yasdukka. Udah pintar hafal semua kan? Berarti bisa baca hafal Quran nanti ini. Udah langsung dihafal, ditalkinkan sekali aja udah langsung hafal. Kayak Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu ngelihat aja langsung hafal, Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intasdukillah, kalau engkau sudah bersungguh-sungguh karena Allah, niat azamnya karena Allah, Allah akan sampaikan, Pak. Akhirnya hari berganti hari, peperangan demi peperangan, pas satu peperangan, setelah peperangan itu tidak didapati si Arab Badui. Mana nih Arab Badui? Tanya ke sahabat, mana Arab Badui? Para sahabat juga nggak kenal ini Arab Badui siapa, gitu ya. Nggak ketemu. Akhirnya Rasulullah sendiri yang nyari dan ketemu dalam posisi sudah syahid, terkena anak panah di lehernya, ya. Dan akhirnya Rasulullah mengulangi kembali hadisnya, in tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu sudah bersungguh-sungguh, ini dapatnya. Ini kamu berazam pengen mati dalam keadaan terus tusuk panah sampai. Kita akhirnya dikafani oleh Rasulullah, dikuburkan oleh Rasulullah sendiri. Masya Allah. Apa hubungan dengan Al-Quran, Pak? Gitu ya. Hubungan dengan Al-Quran juga berazam. Ya Allah, saya tidak ingin mati kecuali saya hafal Quran 30 juz. Itu doa saya ketika saya ngafal Quran dulu. Ketika sudah selesai hafalan, saya ganti. Cepat-cepat saya ganti gitu-gitu. Ya Allah, jangan wafatkan saya sebelum saya hafal Quran 30 juz lancar satu kali duduk. Itu doa saya dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ketika naik pesawat, ketika doanya udah mengazam banget, udah di kepala banget ya, Pak, udah memuncak nih. Ketika naik pesawat goyang-goyang, yakin Pak, nggak akan Allah jatuhkan. Kenapa? Doa Bapak belum terijabah, gitu. Doa Bapak belum terijabah. Ya Allah, saya pengen penghafal Quran, tapi jangan hanya sekadar pengen, harus ada apa? Usaha, ada usahanya. Nanti ketika naik kereta api goyang-goyang, kalau kereta api goyang-goyang ya. Ya, ketika naik kereta api, naik apa juga yakin Allah akan menyelamatkan kita karena niat kita belum sampai, Pak. Belum disampaikan oleh Allah. Kok Ustaz terlalu husnuzon banget dengan doanya? Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, in ana inda zanni abdi
Pernah dengar kan? Aku itu kata Allah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Maka husnuzon aja kepada Allah. Jangan dikit-dikit nanti kalau ini kayak mana ya? Nanti kalau ini kayak mana? Belum aja kita lakukan, sudah kayak mana ya? Itu paling nggak suka banget itu. Kalau belum dilakukan sudah nanti kayak mana ya? Nanti kalau misalnya di tengah jalan kita nikah kayak mana ya? Gitu misalnya. Ini bagi yang menghafal Quran ya. Nanti tengah jalan udah laksanakan aja dulu ngafal. Ya, hafal dulu, praktek dulu. Jangan terlalu bagaimana sholat di bulan, hukumnya bagaimana, nanti kiblatnya di mana. Berangkat aja dulu gitu. Pas mau berangkat baru, ini belum ada yang mau berangkat sudah mikirin bagaimana sholat bulan, gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya praktek sekarang. Ya, ada seorang tua di Madinah itu orang tua. Udah rambutnya putih, keriput, datang ke Masjid Nabawi di bagian belakang Masjid Nabawi. Ya, kemudian dia bilang saya pengen ngafal Quran. Ditanya balik, ngapain ngafal Quran? Udah tua kayak gini gitu ya. Ya bahasanya udah baca Quran aja sebanyak-banyaknya. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Man kana laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Ya, barang siapa yang di tenggorokannya nggak ada sedikit pun tentang Al-Quran seperti rumah angker. Demi Allah saya tidak rela mati kecuali tenggorokan saya penuh dengan Al-Quran. Akhirnya diterima. Dan akhirnya 3 tahun kemudian selesai 30 juz. Ya, berarti apa tandanya sudah dekat. Nah, setengah tahun kemudian Allah mewafatkan beliau. Saat itu kan orang Saudi, saat udah tua, jadi itu bahasa mereka alasan aja orang Indonesia, gitu kan? Orang Saudi, saya udah bilang nggak ada bedanya orang Arab dengan orang bukan Arab. Ya, penemu nahwu itu bukan orang Arab loh. Ya, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di Condet itu ada sebuah lembaga tahsin dan tahfiz. Ada seorang nenek-nenek, ya, ini ceritanya beneran, ya. Seorang nenek-nenek, ya, namanya nggak tahu namanya. Seorang nenek-nenek umurnya 54 tahun, baru berazam pengen memperbaiki bacaannya. Ya Allah, dia baru merenung tuh, 54 tahun saya hidup kok nggak bisa baca Quran. Ya, bacaan Quran sebelepotan. Saya sibuk ngurusin kerjaan, ngurusin apa lagi? Ngurusin masak gitu ya, ngurusin yang lain, tapi saya lupa dengan tugas saya kepadamu ya Allah, nggak bisa baca Quran. Akhirnya dia mentahsin bacaan di lembaga tahsin itu. Seminggu 3 kali dia datangi, 2 tahun kemudian lulus tahsin. 2 tahun. Saya rasa bisa cepat kalau misalnya setiap hari tahsinnya, gitu ya. 2 tahun Pak, oke. Misalnya nenek itu agak susah ya, mungkin 2 tahun lulus tahsinnya, ya Pak. Lalu 2 tahun bisa lulus tahsin. Ya, kemudian dia berazam. Berapa tuh umurnya berapa tadi? 2 tahun. Berarti 56. Dia berazam saya pengen ngafal Quran. Akhirnya dia seminggu 3 kali. Bukan pesantren, jarang ya pesantren nenek-nenek nggak ada. Ada tapi jarang ya, jarang. Di Agim itu ada tapi sebulan. Dia sebulan, nggak sampai 1 tahun 2 tahun itu nggak ada. Ya, udah 1 bulan biayanya juga mahal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. 1 tahun dia mulai berazam saya pengen ngafal Quran. 56 mulai, 4 tahun kemudian dia diwisuda. Umur berapa Pak? 60 dia diwisuda tertua. Ya, pewisuda tertua ketika itu hafalan Al-Qur'annya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya sekarang jadi pengajar di tempat itu. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menandakan siapapun kita pun bisa. Ya, asalkan azam kita kuat ya Allah. Atau saya Bapak nggak pengen menghafal Quran, saya pengen melihat anak saya aja hafal Quran. Ya, ada seorang ibu-ibu di YouTube ada. Ya, kisahnya yang mengkisahkan adalah anaknya ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun TV di Arab. Dia orang Indonesia, keturunan Indonesia, orang Banjar tapi lahir dan besar di Arab, di Mekah. Ya, seorang anak ini dikatakan oleh ibunya, "Nak, ibu tidak ingin mati kecuali ibu sudah melihat kamu hafal Quran 30 juz."
Ya, karena dia dekat dengan di kota Mekah, setiap hari akhirnya dia setoran di Masjidil Haram. Ya, di Masjidil Haram setiap hari setoran. Ketika sudah selesai 30 juz, dia nggak berani ngadu ke ibunya. Nggak berani ngadu ke ibunya. Ya. Anaknya, anak kecil juga otaknya juga nyambung ya. Ya, takut apa, Pak? Takut benar-benar kenyataan. Ya. Sudah berapa lama? Ya, sudah berapa lama akhirnya dia sampaikan ke ibunya. Ini kan kabar gembira, Pak ya. Ini kabar gembira, tapi dia takut menyampaikan. Bu, saya sudah selesai 30 juz. Ibunya mengatakan, alhamdulillah, kalau begitu qarib, sudah dekat. Dan benar, tidak lama dari kabar itu ibunya meninggal dunia. Karena azam dia sudah mengucap, saya pengen melihat anak saya hafal Quran 30 juz. Bapak Ibu ya, kan Allah. Di awal kita sudah membicarakan tentang husnul khotimah. Yuk kita berazam, jangan kita sibuk. Yuk kita berazam untuk diri kita, berazam untuk anak-anak kita, Pak. Kita punya anak ya, semua berazam untuk anak kita. Jangan, fokus kita itu sebenarnya adalah, Pak, tugas kita adalah mendidik anak-anak kita. Tugas kita pertama itu adalah mendidik anak generasi kita, bukan bekerja. Bekerja itu sampingan. Nomor 2, jangan kita sibuk dengan pekerjaan kita, anak kita terbengkalai. Sudah S1, S2, S3, lulus S1 kok nggak ada manfaatnya. Itu saya kesel banget tuh sama yang S1 nggak ada manfaatnya untuk masyarakat. Ya, saya ini mohon maaf ini Pak ya kalau ada yang tersinggung. Ya, saya kan kebetulan dosen Pak ya. Ya, semoga nanti setelah ini langsung ada manfaatnya. Saya kesel, saya sampaikan ke murid-murid saya. Saya dosen di SEBI. Bagi saya nggak akan pelit nilai untuk bagi kalian. Tapi yang penting hadir dengan saya, kerjakan tugas, nanti dengarkan nasihat-nasihat saya, arahan-arahan saya, ya. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar materi, gitu. Saya tugasin kadang. Nanti kalian, walaupun saya bukan wali kelasnya, ya, guru dosen pembimbing, ya, bukan. Tapi misalnya kalian, mana ketua kelas saya mana nih? Coba kalian buat agenda satu semester ini, datangi guru dosen-dosen, minta nasihat. Itu salah satu pembelajaran. Nanti sudah semester ketiga, tolong semuanya, ketua kelas mana ketua kelas, wajibkan semuanya untuk ikut organisasi. Karena apa? Pembentukan karakter itu di organisasi loh. Banyak yang sudah dapat IPK tinggi tapi nggak punya gerak. Ya fokus belajar aja. Ketika lulus mau gerak ke masyarakat canggung banget. Akhirnya nunggu kerjaan nggak dapat di rumah aja, nggak ada manfaatnya. Minimal kita ada manfaatnya untuk orang lain. Seperti halnya marbot tadi, ya. Walaupun nggak digaji, tapi orang kan ngelihat, Pak. Di dalam Al-Quran itu disebutkan nggak usah hitung-hitungan gaji, Pak. Ya, saya pesan guru saya. Di sini pernah diajar Ustaz Bakrun nggak di sini? Ya, itu beliau mengatakan ketika saya masih kuliah, Akhi, nanti ketika kamu kalian terjun di masyarakat, jangan hitung-hitungan gaji. Ya, jangan hitung-hitungan gaji. Biarkanlah panitia yang hitung gaji, gitu. Ya, jangan hitung-hitungan gaji, nggak usah mikirin itu. Yang penting kalian berbuat. Dalilnya apa? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, berbuatlah, nanti Allah, Rasulullah dan orang-orang sekitar itu yang akan melihat kalian. Nggak akan mati orang-orang yang berbuat untuk masyarakat. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dan kita nih yang punya ilmu sedikit yang terkait Al-Qur'an, jangan malu untuk mengajarkan teman-teman kita yang memang standarnya di bawah kita. Kita memang kurang bagus, Pak. Tetapi ada yang masih abatas, ajari itu, Pak. Mungkin kita masuk surga dari situ, Pak. Saya sebutkan ini mertua saya, Pak. Bacaan Qur'annya nggak bagus-bagus amat lah. Standar lah. Ya kalau saya tahsin juga masih banyak yang salah gitu. Tapi Pak punya ngajarin ibu-ibu, dibayar? Enggak. Ibu ngaji, ngaji. Ya pengajiannya cuma ngajarin ngaji aja. Ngajarin kadang di rumah siapa. Wah akhirnya ibu-ibu banyak yang belajar gitu. Saya salutnya apa? Salutnya nggak bagus-bagus amat tapi mau mengajarkan orang lain. Ini yang dinilai oleh Allah, yang mau bergerak untuk
masyarakat, mumpung di bulan Ramadan ini, yuk kita sama-sama, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang baik, sama-sama kita berbuat untuk Al-Quran ini. Minimal kita juga perbaiki kita, minimal kita mendidik anak-anak kita, fokus ke anak-anak kita, bukan ke pekerjaan kita, ya. Ya, kalau nanti kita sudah besar, sudah banyak harta, anak-anak kita terlambat untuk kita pegang, penyesalan di akhir, ya. Jangan sampai penyesalan di akhir. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan. 5 menit lagi waktu untuk sholat isyraq. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Udah siap semua ngapal Quran nih Pak? Ya. Semua siap untuk tahsin bacaannya. Silahkan cari guru, ya, cari guru siapa, kemudian atau minimal minta dengarkan dulu bacaan kita, ya, siapapun kita bisa. Dan tugas kita adalah bagaimana mengarahkan anak-anak kita, ya. Kita pengen anak kita itu lebih baik daripada kita. Nah, tugas kita adalah mengarahkan aja. Nggak tahu cara mengarahkannya, tanya, Ustaz, bagusnya masuk mana nih? Ya, bagusnya masuk mana? Saya ini nggak paham, saya ini bukan orang pesantren. Bagusnya mana? Nanti mungkin ustadznya menyampaikan, saya kebetulan pernah di pesantren. Bapak mau nggak pesantren? Anak ini mau fokus di mana Pak? Gitu ya. Biasanya ditanya gitu, dikasih pilihan A, B, C, D. Bapak silahkan milih. Ini fokusnya di A, ini fokusnya di B, ini fokusnya di C, gitu ya. Ya, karena kalau saya lihat belajar saat ini tuh kalau fokus jadi Pak. Ya, kalau fokus jadi, jangan setengah-setengah gitu. Quran enggak, eksak enggak, kitab juga enggak. Kalau mau kitab sekalian lah, cemplungin sekalian di pesantren kitab gitu. Ya. Kalau mau eksak carilah ya, pas eksaknya bagus dengan agamanya juga plus, ada agamanya bagus. Tapi jangan harapin hafal Quran di sini, karena yang dicari adalah eksaknya. Ya, di antaranya ada Nurul Fikri Anyer itu eksak tuh, tapi jangan harapin agamanya lebih. Ya, hafal Qurannya udah mentok 1 juz 3 tahun. Ya, tapi eksaknya selalu mewakili Indonesia tingkat internasional. Ada insan cendikia gitu ya, misalnya, yang agamanya bagus. Ya, kalau mau hafal Quran langsung nyemplung ke tempat penghafal Quran. Bagaimana fokus hafalan Qurannya biar jadi gitu. Kalau mau bagian yang bahasa dengan ilmu syariah agamanya, bisa sekali nyemplung ke pondok modern. Ada pondok modern Gontor, tapi jangan mengharapkan di sana Al-Quran, karena di sana tentang kepemimpinan, tentang memimpin, tentang bahasa, bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris. Di sana nanti lulus dari sana bisa menghafal Quran, ya, bisa menghafal Quran 1 tahun, bisa, asalkan azam kuat 1 tahun, Pak. Ya, azamnya kuat 1 tahun bisa. Begitu juga kita yang ada di sini, ya buat kelompok. Nanti dari sekian orang ini mungkin yang semangatnya kuat, mana Pak Irfan mana sih? Saya SMS-an terus sama Pak Irfan tapi nggak pernah tahu orangnya. Oh maaf Pak, Masya Allah. Pak Irfan sering beli madu saya tapi saya nggak tahu orangnya mana gitu. Ya, nanti dikumpulkan berarti 3 orang, nggak masalah 3 orang. Dari mulai 3 orang ini udah bagus. Nanti dari 3 orang ini nanti bisa membawahi 3 nggak usah sampai 10 juga. 3 yang standarnya di bawah dia, bisa ngajarin sedikit. Mungkin kita masuk surga lewat itu Pak. Ya, mungkin kita masuk surga lewat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah, dan diakhirkan kita dari Ramadan ini dalam keadaan yang terbaik, dan bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menghadapi hidup ini. Dan semoga kita juga bisa membimbing istri-istri kita dan anak-anak kita menjadi lebih baik, dan keluarga kita juga bisa didinginkan dengan permasalahan-permasalahan apapun juga. Semoga Allah menguatkan kita semua dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها إلا بحسن الخاتمة. اللهم اختمنا من هذه الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا الله يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا ويسر أمور والدينا ويسر أمور أساتذتنا ويسر أمور جميع المسلمين والمسلمات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.